Halo semuanya, di video kali ini kami akan menunjukkan cara menggunakan grep command di Linux. Jadi pertama-tama, kita perlu membuka terminal kita, jadi saya akan masuk ke Show Apps dan klik terminal di sini. Lalu, untuk apa grep command digunakan? Grep command pada dasarnya digunakan untuk mencari pola teks di dalam file atau bahkan di output dari perintah lain. Jadi saya akan menunjukkan kedua contoh tersebut di video ini saya rasa. Tapi di awal saya ingin mengatakan bahwa saya sudah menyiapkan sebuah file. Ini akan menjadi contoh pertama kita. Jadi file ini berisi 3 baris. Setiap baris hampir sama, tapi ada perbedaan pada kata file karena dalam kasus ini ditulis hanya dengan huruf kecil. Yang ini, dalam kasus ini ditulis dengan setengah huruf besar dan setengah huruf kecil, dan yang satu lagi ditulis hanya dengan huruf besar. Dan saya akan menunjukkan cara menggunakan perintah grep pada file ini. Jadi bagaimana cara melakukannya? Pertama-tama, kita perlu mengetik grep tentu saja, dan sekarang kita harus mengetik kata yang ingin kita cari. Jadi kita akan mencari file, dan sekarang kita harus mengetik file.txt, karena itulah file yang akan kita cari. Dan seperti yang bisa Anda lihat, perintah grep saya hanya menampilkan kalimat ketika kata file ditulis dengan huruf kecil. Bagaimana cara kita mengabaikan perbedaan huruf besar dan kecil? Misalnya, kita ingin menampilkan semua file, tidak peduli huruf besar atau kecil yang kita gunakan, kita harus menambahkan sebuah opsi. Opsinya adalah I, yang pada dasarnya berasal dari kata ignore, abaikan. Dan sekali lagi, kita bisa mengetik file, dan dari file, itulah tambahan opsinya. Seperti yang bisa Anda lihat, sekarang semua kalimat saya tampilkan. Dan satu lagi yang cukup menarik, opsi yang bisa digunakan adalah menomori baris-barisnya. Jadi Anda bisa menambahkan nomor di samping setiap baris. Jadi saya bisa menambahkan opsi "-n". Kita bisa menggabungkan opsi ini. Saya bisa misalnya menulis "-n" seperti ini, dan saya ingin hanya satu baris, lalu saya bisa menggabungkannya dengan "i". Jadi sekarang saya akan memiliki 3 baris. Begitulah cara kerjanya. Dan sekarang tentu saja, jika kita tidak ingin menampilkan seluruh kalimat, tapi hanya katanya saja, kita bisa menambahkan. Pilihan lainnya adalah "-o". Jadi misalnya, saya bisa melakukan sesuatu seperti ini, "-o". Dan sekarang, file ini tentu saja, file seperti ini, file di dalam file inilah yang akan mengambil itu secara langsung. Seperti yang Anda lihat, sekarang saya hanya memiliki kata note, bukan seluruh kalimat, dan tentu saja saya bisa menggabungkannya lagi. Jadi misalnya, kita bisa menggunakan opsi-opsi ini, jadi I, N, dan O. Dan seperti yang Anda lihat, sekarang saya punya 3 kata. Tentu saja kita bisa menggunakannya dengan komentar, seperti yang saya katakan sebelumnya, atau mungkin tidak dengan komentar saat ini. Tapi kita bisa menggunakannya dengan file yang sangat panjang, karena ini yang paling berguna. Misalnya, dengan log system. Jadi misalnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukannya. Jadi misalnya, saya bisa mengetik sesuatu seperti ini, "lakcuo", untuk melihat hanya kata-katanya saja secara spesifik, bukan seluruh kalimat, serta total jumlahnya, karena saya ingin melihat berapa banyak jumlahnya secara detail. Dan sekarang, saya akan mencoba mengetikkan kata kunci error, lalu kita akan mencari informasi tersebut di dalam log system. Jadi sebagai contohnya, kita bisa mencari kata log dan juga syslog di sana. Dan tentu saja, itu tidak akan berhasil karena saya lupa mengetik sudo, karena kita membutuhkan izin administrator untuk melakukannya. Dan sekarang kita harus mengetikkan kata sandi kita. Dan seperti yang bisa Anda lihat, misalnya, error ada di 729 dan seterusnya. Misalnya, di 10.367 juga terdapat error. Dan sekarang, kita tentu saja bisa menampilkan hanya baris-baris yang tidak cocok dengan pola tersebut. Jadi misalnya, saya mungkin akan membuatnya lagi. Saya akan menggunakan grep file, dan tentu saja dari file.txt. Seperti yang Anda lihat, inilah filenya. Tapi misalnya, jika saya ingin mengetikkan sesuatu seperti ini, saya bisa mengetikkan sesuatu seperti ini. Dan sekarang, ini hanya akan menampilkan file, kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak cocok dengan pola tersebut.
Jadi misalnya, jika saya menggunakan file ini tanpa opsi apapun, maka akan menampilkan sisa kalimatnya. Tapi saya bisa mengetikkan sesuatu seperti ini, jadi saya akan mengabaikan dan menekan ini. Dan seperti yang Anda lihat, karena opsi ignore memungkinkan saya mengambil file tanpa peduli ukuran hurufnya. Jadi sekarang saya bisa mengetikkan sesuatu seperti ini, dan saya tidak mendapatkan hasil apapun. Jadi menurut saya ini sangat berguna. Dan di akhir, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menggabungkannya dengan komentar. Jadi, misalnya, saya akan menampilkan semua proses dengan komentar ini, dan seperti yang Anda lihat, jika saya ingin misalnya hanya menampilkan proses dengan kata, saya pikir mungkin bin, saya hanya akan menampilkan proses dengan kata bin. Bagaimana cara melakukannya? Kita bisa melakukannya dengan pipe. Saya sudah menjelaskan cara kerjanya di video, bagaimana menggabungkan komentar dengan pipe, dan kita bisa melakukan sesuatu seperti ini, jadi misalnya grep dan bin. Dan seperti yang Anda lihat, itu hanya menampilkan bin sebagai hasilnya. Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like dan subscribe ke channel ini, dan saya harap bisa bertemu Anda di video-video berikutnya.